Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dan membaca teks Pancasila terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Pembacaan doa dan Pancasila telah selesai kita laksanakan. Untuk kegiatan kita hari ini, pada pertemuan yang ketiga, kita harus mempersiapkan beberapa hal dalam rangka untuk persiapan proses belajar mengajar. Yakni yang pertama, kalian siapkan gadget kalian, baik itu HP, tab, atau laptop. Bisa kalian pastikan ada pakai data atau wifi, kemudian baterai juga dalam keadaan atau dalam kondisi 100% atau di atas 80%. Kemudian silahkan kalian isi absensi yang sudah dikirimkan melalui link Google Form yang telah disediakan oleh Pak Makbur. Nanti bisa kalian lihat di Google Site atau di WA Group kita. Kemudian yang ketiga persiapannya, yakni kalian nanti klik tautan ke Google Site untuk mengakses Google Meet sebagai ruang kelas virtual kita, kemudian materi dan video pembelajaran, LKPD dan lain sebagainya yang sudah terangkum atau masuk dalam Google Site tersebut. Nah, persiapan yang terakhir, jangan lupa untuk menyiapkan buku pendamping, baik itu buku paket PAI dan Budi Pekerti, LKS Al-Hikmah, kemudian alat tulis, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Kemudian dan yang terakhir, mari kita fokus pada pelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, subtema dari Quran Surat Al-Kafirun yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, kedua, sudah kita pelajari bersama. Yang pertama sudah subtema yang pertama. Nah, kita sudah mempelajari cara membaca dan menulis Quran Surat Al-Kafirun. Ini sudah kita laksanakan pada tatap muka yang pertama. Kemudian yang kedua, kita telah melakukan pembelajaran atau melakukan aktivitas pembelajaran dengan mengartikan dan menghafal Quran Surat Al-Kafirun. Nah, di sini sudah diterangkan cara menghafalnya secara artinya, kemudian panjang pendeknya, kemudian terjemah per ayatnya. Nah, itu kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Kemudian yang terakhir kita pada pertemuan yang ketiga hari ini, yakni kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Jika yang pertama kita mempelajari cara membaca dan menulis dengan baik dan benar yang meliputi bacaan panjang pendeknya, kemudian cara menulisnya kita harus memperhatikan mana huruf-huruf yang bisa digandeng di awal, di tengah, dan di akhir, atau yang bisa di akhir saja. Nah, yang kedua, pertemuan kedua kita belajar menghafal dengan mempelajari arti dari ayat per ayat atau kata per kata dalam ayat Al-Kafirun. Nah, yang terakhir kita mempelajari tentang isi kandungan Al-Kafirun. Nah, agar kalian tidak lupa tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama dan kedua, marilah kita berlatih kembali membaca Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya yang ada di samping ini. Sudah siap anak-anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul adzim. Nah, itu merupakan bacaan atau cara membaca, menghafal, dan mengartikan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Saya harapkan kalian di rumah senantiasa melaksanakan atau secara rutin pembacaan Surat Al-Kafirun dan surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran ya. Baik, kita memasuki pada materi, yakni pelajaran yang ke-1, masih di pelajaran yang ke-1, indahnya saling menghormati. Namun kita telah memasuki pada area pertemuan yang ketiga tentang subtema isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu kita eksplor pengetahuan kita anak-anak. Kita eksplor pengetahuan kita tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi? Nah, yang dimaksud dengan toleransi adalah menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan atau perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya antara kita dengan orang lain. Kalau toleransi antar umat beragama, berarti kita menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dalam hal agama. Selanjutnya, kapan kita harus menerapkan perilaku toleransi? Nah, jawabannya adalah senantiasa atau setiap saat. Nah, setiap saat dalam arti bagaimana? Jadi setiap saat atau setiap waktu kita pergi atau saat apapun kita wajib menerapkan perilaku bertoleransi, yakni menghargai dan menghormati. Nah, yang terakhir, di mana saja kita harus menerapkan perilaku bertoleransi? Jawabannya juga sama, di mana saja, dimanapun kita berada. Baik itu kita berada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan arti dari Quran Surat Al-Kafirun melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan dengan baik dan benar. Kemudian, kalian juga tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan dapat menguraikan isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah kalian dapat menentukan contoh sikap terpuji yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun melalui kegiatan itu diskusi maupun tanya jawab dengan teman atau dengan Pak Mazhur dalam pembelajaran nanti dengan baik dan benar. Kita pelajari dulu, kita memasuki subbab yang pertama. A. Arti Quran Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Nah, kenapa kok dinamakan orang-orang kafir? Karena Al-Kafirun ini diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya adalah orang-orang kafir. Yang kedua, arti suratnya Al-Kafirun adalah diturunkan karena kebimbangan hati Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy, yang mana pada saat itu kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam hal ibadah. Nah, ini merupakan asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Jadi saat itu Nabi Muhammad mengalami kebimbangan oleh orang-orang kafir karena diajak, ayo kita bekerja sama Muhammad
dalam hal ibadah. Begitu kata mereka. Kata mereka dilanjutkan bahwa mereka akan mengajak Muhammad bergantian. Jadi orang-orang kafir akan beribadah dengan cara Islam, kemudian Nabi Muhammad juga diharapkan untuk beribadah dengan cara orang-orang kafir. Nah, saat itu Nabi Muhammad langsung bimbang hatinya. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun melalui perantaraan malaikat Jibril. Urutan surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran dan tergolong surat Makkiyah. Kenapa digolongkan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Kalau suratnya diturunkan di Madinah, berarti tergolong surat Madaniyah. Nah, yang keempat, surat Al-Kafirun merupakan surat yang menerangkan tentang Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi toleransi. Nah, tidak bekerja sama dalam hal ibadah, tapi toleransi dalam hal beribadah. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, anak-anak. Yang pertama, kandungan surat Al-Kafirun adalah menolak dengan tegas ajakan kaum kafir untuk menyembah berhala walau sesaat dan dengan tujuan apapun. Artinya tidak ada. Surat Al-Kafirun ini menolak dengan tegas. Yang kedua, menunjukkan perbedaan sesembahan dan cara beribadah kaum muslim dan orang-orang selain muslim. Jadi Al-Kafirun ini isi kandungannya yang kedua, yakni menunjukkan perbedaan sesembahan dan cara beribadah kaum muslim dan orang-orang selain muslim. Yang ketiga, menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau kerjasama dalam hal ibadah. Nah, Al-Kafirun ini kandungannya menegaskan ini, tidak ada kompromi dalam hal ibadah. Kandungan yang keempat, yakni Al-Kafirun menegaskan bahwa Rasulullah dan umatnya Rasulullah itu ya kita, sampai kapanpun tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan kita itu hanya Allah, dan Al-Kafirun kandungannya menegaskan bahwa Rasulullah dan umatnya tidak akan menyembah selain Allah. Nah, kandungan yang kelima, yang terakhir, yakni surat Al-Kafirun mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Akidah itu apa sih? Akidah itu adalah akhlak atau perilaku kita sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami pelajaran tentang isi kandungan, kemudian sikap-sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, sikap terpujinya, bisa kalian simak video berikut ini dengan seksama. Terima kasih, Pak. Concat, terminal, concat. Kiri, Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti gerakannya gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih nggih, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya.
Ayamnya enak gak sih? Apalagi digeprek mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang kan sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Nah, anak-anak sudah diperhatikan semuanya kan ya tentang video barusan, video yang sangat luar biasa bahwa seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi, artinya menghargai dan menghormati orang lain, perbedaan di antara orang lain dengan kita. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Yang mana tadi dalam video diterangkan bahwa ada bapak yang non-muslim menolong anak perempuan muslim, dan kemudian beliau juga mendapatkan kebaikan yang kembali kepada beliau, yaitu yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya ada kindness boomerang. Nah, jadi kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, itu video yang sangat luar biasa. Semoga bisa kalian cermati atau pahami maknanya. Selanjutnya kita masuki pada subbab sikap terpuji sesuai isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Jika pada video barusan sudah kita ketahui salah satu contoh sikap terpujinya dalam hal toleransi. Nah, ini dalam surat Al-Kafirun sikap terpujinya apa saja? Nah, yang pertama menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Berarti kita senantiasa sikap terpuji itu harus menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kemudian yang kedua sikap terpujinya senang bekerja sama dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Loh, kalau kita sudah memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, berarti kita harus memiliki sikap terpuji, yakni senang bekerja sama dan saling membantu. Kemudian sikap terpuji yang ketiga, yakni toleransi atau tidak mengganggu ibadah orang lain. Kalau ibadah berarti kita toleransi dalam hal umat beragama. Nah, yang terakhir sikap terpujinya adalah mudah bergaul, artinya tidak memilih-milih teman dalam kehidupan keluarga maupun di sekolah. Nah, jadi siapa saja, entah itu non-muslim, entah itu muslim, kaya, miskin, itu sama saja merupakan teman kita dalam hal berhubungan sosial. Nah, anak-anakku sekalian, contoh toleransi di rumah. Nah, toleransi di rumah, kalau tadi sikap terpujinya ada salah satunya adalah toleransi. Nah, contoh sikap toleransi di rumah apa saja? Yang pertama, saling menyayangi anggota keluarga. Yang kedua, menghargai anggota keluarga yang berbeda agama. Jadi misalnya ada keluarga kita entah itu kakak, adik, atau saudara lain yang itu bukan berbeda keyakinan dengan kita harus menghargainya. Nah, yang ketiga, toleransi di rumah. Jika sedang berhalangan puasa, nah ini biasanya perempuan, kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka menghormati anggota keluarga yang lain yang sedang berpuasa. Artinya apa? Ketika perempuan tidak berpuasa dalam Ramadan, misalnya datang bulan, berarti kita harus makannya jangan sampai dilihatkan atau diperlihatkan kepada anggota keluarga lain yang sedang berpuasa.
Kemudian contoh sikap toleransi di sekolah. Nah, yang pertama, tidak memilih-milih teman meski berbeda suku agama. Yang kedua, menghormati ibadah teman yang berbeda agamanya. Nah, caranya kita jenengane namanya berbeda agama berarti cara ibadahnya juga pasti berbeda. Nah, itu kita harus menghormati perbedaan tersebut. Yang ketiga, tidak menghina atau mengolok-olok teman yang berasal dari suku lain dan memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Nah, itu tidak boleh kita laksanakan ya. Kita harus senantiasa menghormati mereka meskipun berbeda kepercayaan maupun berbeda asal suku agamanya. Anak-anak, untuk dapat lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara individu maupun berkelompok yang sudah disediakan. Nah, ini LKPD bagian yang pertama, yakni tentang diskusi. Petunjuk diskusinya bagaimana? Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 6 orang kawanmu. Karena kalian jadi sudah ada 2 kelompok yang mana di situ ada 6 orang anggotanya. Waktu diskusi adalah 15-25 menit. Kemudian hasil diskusi disampaikan di hadapan teman-temanmu di depan kelas. Artinya apa? Ketika kalian nanti selesai berdiskusi, jadi nanti hasil diskusinya kelompokmu sampaikan atau kalian sampaikan di depan kelasmu. Nah, materi diskusinya yang pertama, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menentukan beberapa sikap terpuji yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun yang sudah kalian pelajari hari ini. Berarti kalian nanti menentukan sikap terpuji apa saja yang sesuai dengan isi kandungan Surat Al-Kafirun. Nah, misalnya ada 2, kalian tulis 2. Misalnya kelompok kalian menemukan 4, berarti kalian tulis 4. Nah, diskusi yang kedua untuk kelompok 1 adalah mengklasifikasikan dan menentukan contoh perilaku toleransi di rumah. Mengklasifikasikan maksudnya bagaimana? Memilih, kemudian menggali informasi dengan cara membaca, kalian membaca, berdiskusi. Nah, nanti ketika kalian sudah berhasil memilih, kalian tentukan. Nah, sudah ditentukan sama tulis di kolom yang sudah disediakan tentang toleransi di rumah. Untuk yang kelompok 2 juga demikian. Ketika sudah selesai mengklasifikasi atau memilih melalui kegiatan diskusi, kemudian membaca atau menggali informasi baik itu melalui buku, internet, dan lain sebagainya, kalian tentukan contoh perilaku toleransi di sekolah. Nah, pembagian kelompoknya adalah yang pertama ini kelompok 1 dari Pertiwi, Anggun, Ilma, Farel, Igo, dan Adit. Kemudian kelompok yang kedua Farik, Nesa, Andin, Yoga, Lutfi, dan Jaka. Nah, format lembar kerja LKPD bagian pertama yang diskusi. Nah, ini. Jadi nanti kalian tuliskan nama anggota kelompok. Nah, kelompok 1 ditulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kelompok 2 juga demikian, anggotanya siapa saja. Kemudian kelompok kedua kalian tulis kelompok misalnya 1, kelompok 1. Kalau kelompok 2, 2. Nah, nanti ketika kalian klik link ini, nah, otomatis nanti akan langsung menuju ke live worksheet, situs live worksheet. Di situ LKPD-nya disediakan berupa ini. Pada kolom tanggal pelaksanaan ditulis tanggal pelaksanaan pembelajaran hari ini. Alokasi waktu sudah ditentukan, diskusi 20 menit, jadi harus selesai. Nah, ini lembar hasil diskusi materi sikap terpuji sesuai isi kandungan Surat Al-Kafirun. Ada berapa? Kalau kelompok kalian misalnya menemukan 2, tulis 2. Kalau menemukan 4, tulis 4. Kemudian hasil diskusi materi mengklasifikasikan dan menentukan contoh toleransi di titik-titik, di mana? Di sekolah atau di rumah. Nah, kelompok 1 tadi di rumah, kelompok 2 di sekolah. Kemudian kalian isikan di sini. Selanjutnya LKPD bagian yang kedua, yakni kalian mengerjakan soal latihan yang disediakan melalui link Google Form berikut ini. Jadi nanti ketika kalian klik, langsung diarahkan ke Google Form yang mana nanti langsung ada soal seperti biasa. Kalian sudah terbiasa mengerjakan soal Google Form.
Kemudian yang terakhir, LKPD yang bagian ketiga, yakni kalian mengirimkan foto, video, atau audio, rekaman suara kalian saat membaca surat Al-Kafirun dengan benar melalui link Google Form ini. Jadi nanti sampean klik, di situ sudah muncul diisi identitas diri, kemudian tinggal upload saja. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir dan terdiri atas 6 ayat. Yang kedua, Al-Kafirun menempati urutan ke-109 dalam Al-Quran yang tergolong surat Makkiyah. Ketiga, Al-Kafirun berisi tentang penegasan terhadap kaum kafir Quraisy bahwa sesembahan kaum muslim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah dan umatnya tidak akan berkompromi dalam hal ibadah. Nah, yang kelima, Islam senantiasa menganjurkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi. Selanjutnya, contoh sikap terpuji sesuai Quran surat Al-Kafirun diantaranya yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Yang kedua, senang bekerja sama dan saling membantu orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah orang lain atau bertoleransi. Kemudian yang keempat, mudah bergaul dan tidak memilih-milih teman dalam bermain atau berkehidupan sosial. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mengakhiri proses belajar mengajar kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Pertanyaan dapat disampaikan melalui email saya di madfur@gmail.com atau WA nomor WA melalui 0812 1662 0733. Email Pak Madfur yang kedua juga ada, yakni madfurhidayatullah89@guru.sd.belajar.id. Nah, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.